Setelah berpisah dengan Bayangkara, materi pemain Samator untuk Proliga 2023 mendatang kian menakutkan. Ini tak lepas dari campur tangan dari sponsor baru Surabaya Samator, yakni Badan Intelijen Negara atau BIN. Bayangkara berpisah dengan Samator. Akibatnya, sejumlah pemain Samator yang sudah menjadi anggota kepolisian turut bergabung dengan tim baru Jakarta Bayangkara Polri. Antara lain, setter terbaik Indonesia Nizar Zulfikar, Yuda Mardiansyah sebagai middle blocker, Fahreza Raka sebagai libero dan Randy Tamamilang yang menempati posisi open spike. Diketahui, selama ini mereka adalah andalan Samator di Proliga. Belum lagi setter muda berbakat Alvin Daniel, juga ikut diboyong Bayangkara. Untungnya, berdasarkan kesepakatan antara Samator dengan Bayangkara, Rifan Nurmulki dan Agil Angga Anggara yang sebenarnya juga anggota kepolisian tetap membela Samator. Namun, kedua pemain ini tentu tidak cukup mengangkat Samator. Terbukti, di Live Volley Divisi Utama 2022 yang lalu, di mana Samator akhirnya gagal melaju ke final. Namun, dengan langkah yang dilakukan BIN sebelum final Live Volley Divisi Utama 2022 ternyata membuat Samator kembali diperhitungkan menjadi juara Proliga 2023. Sebelum final Live Volley, BIN masuk sebagai sponsor Pasundan. Namun, bukan BIN yang disematkan dalam nama Pasundan, melainkan perguruan tinggi yang mereka miliki, yakni Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Ternyata sponsorship ini berefek pada kemana para pemain Pasundan berlabuh. Para bintang muda Pasundan seperti Farhan Halim, Jason Nathanael Kilanta, dan Muhammad Fikri Mustafa ternyata membela Samator. Ditambah lagi, Samator juga merekrut duo abang-adik andalan Indomaret di Live Volley, Dimas Saputra dan Bintang Saputra. Kedatangan Dimas ternyata sepaket dengan Bintang Saputra yang bersinar di Live Volley Divisi Utama lalu. Kemudian akan ditambah dua pemain asing yang sudah pasti semakin menambah kekuatan Samator. Meski demikian, dari sektor lokal saja, Samator sudah begitu menakutkan. Tiga opposite terbaik Indonesia, Rifan Nurmulki, Dimas Saputra, dan Muhammad Fikri Mustafa yang dimiliki Samator. Selain itu di posisi outside hitter ada Farhan Halim dan Bintang Saputra, dua pemain muda yang sedang on fire. Kemudian, didukung dengan setter Jason Nathanael Kilanta yang digadang-gadang bakal masuk dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Menjelang Proliga 2023, pertandingan antara Surabaya BIN Samator dan Jakarta Bayangkara tentu patut ditunggu. Pasalnya, Surabaya BIN Samator dan Jakarta Bayangkara sama-sama diisi oleh pemain dengan kemampuan berkualitas di atas rata-rata. Wajar saja, jika pertemuan Surabaya BIN Samator versus Jakarta Bayangkara pada Proliga 2023 mendatang bakal menjadi pertandingan penuh gengsi. Diketahui, pada gelaran Proliga 2022 yang lalu, kedua kubu adalah satu tim yang ditakuti lawan, meskipun pada akhirnya harus tumbang oleh Bogor Lavani pada babak grand final. Kini, pada gelaran Proliga 2023, mereka telah resmi berpisah, setelah Surabaya Samator tidak memperpanjang kerjasama dengan Bayangkara Polri. Yang kemudian Bayangkara Polri membentuk tim sendiri dengan nama Jakarta Bayangkara Volleyball Club. Hal itu membuat sejumlah pemain andalan Surabaya Samator, seperti Nizar Zulfikar dan Randy Tamamilang pindah ke Jakarta Bayangkara. Meski sebagai tim debutan, tentu Jakarta Bayangkara datang dengan ambisi untuk meraih gelar juara. Terbukti dengan sejumlah pemain yang sudah resmi direkrut,
termasuk dua pemain asingnya, yakni Henry Pelayo dan Gareth Muagututia. Selain itu, Surabaya Bin Samator juga datang dengan ambisi besar, demi meraih kembali masa kejayaannya di Proliga 2023. Bahkan Surabaya Bin Samator sudah secara resmi mendatangkan sejumlah pemain andalan Timnas Voli Putra Indonesia. Di antaranya, Farhan Halim, yang dikenal dengan servis mematikan, serta Dimas Saputra dengan spike-nya yang keras dan tajam. Tidak hanya itu, Surabaya Bin Samator juga resmi mendatangkan dua pemain asing, yakni Daouda Yakubu dan Luka Babik. Dipastikan, pertemuan kedua tim antara Surabaya Bin Samator dengan Jakarta Bayangkara Polri bakal menjadi pertandingan yang penuh gengsi dan pertaruhan harga diri. Dengan materi pemain yang dimiliki kedua tim tersebut, siapakah yang mampu memenangkan pertandingan? Apakah Surabaya Bin Samator dengan pemain yang banyak berlabel timnas, atau justru Jakarta Bayangkara dengan sejumlah pemain yang berpengalaman? Layak kita nantikan bersama pada gelaran Proliga 2023, yang akan digelar pada tanggal 5 Januari tahun 2023 mendatang.